Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku kelompok sistem operasi. Untuk kali ini kami yang sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Ma'ruf Setiawan, NIM 1219096, dan yang kedua adalah Tony Hermawan, dan yang ketiga adalah Sugeng Adiantoro, dan yang keempat adalah Nurul Yahya. Tapi mohon maaf, Nurul Yahya memang sedang ada acara, sedang bekerja seperti itu. Tapi untuk presentasi sekarang, dia sudah memberikan beberapa apresiasi dan beberapa kegiatan. Dan untuk pembagian tugas kami juga sudah dibagi secara rata. Yang pertama, kenapa kami membuat video ini? Karena memang ada tugas untuk mata kuliah sistem operasi. Dan yang kedua, untuk mempraktekkan ilmu yang telah kami dapat dalam pembelajaran pada semester ini. Dan kenapa kami menggunakan yang namanya virtual Google Meet? Alasan yang jelas adalah karena sedang masa pandemi seperti ini, jadi kami harus bagaimana caranya agar tugas tetap terselesaikan dan tanpa ada kontak erat dengan ya intinya tanpa untuk menanggulangi penyebaran virus COVID-19 COVID-19. Dan untuk kali ini kami akan mempresentasikan tentang bagaimana cara mengoperasikan, bagaimana cara menginstal untuk Linux. Dan untuk versi Linux yang kami gunakan adalah yang Fedora. Kenapa kami memilih Fedora? Yang jelas karena laptop atau komputer kami memang versinya belum terpenuhi dan belum mumpuni. Dan apa lagi yang perlu disiapkan? Dan apa saja yang perlu disiapkan dalam penginstalan Linux? Yang pertama adalah VirtualBox. Untuk VirtualBox sendiri bisa dicari di melalui Google Chrome atau web browser lainnya. Dan yang kedua adalah kita download yang namanya Linux. Terserah, monggo untuk Linux-nya versi-versi yang apa, untuk yang mana, ada berbagai macam jenis. Selain Fedora, ada Slackware, Ubuntu, Kubuntu, dan lain sebagainya. Setelah download semuanya itu, kita yang pertama adalah install yang namanya VirtualBox. Untuk cara installnya, di video di YouTube sudah banyak, silahkan untuk di searching saja di YouTube. Dan yang kedua adalah kita membuat yang namanya virtual machine. Virtual machine bagaimana caranya? Silahkan di YouTube juga sudah banyak seperti itu. Dan untuk kali ini saya akan mempresentasikan yang ini sebenarnya sudah dari awal. Sebentar. Baiklah, yang pertama ini, yang pertama setelah VirtualBox diinstal, yang pertama kita klik New. Di sini kita membuat yang namanya virtual machine. Dan setelah itu proses-prosesnya adalah setelah kita membuat virtual machine dan sebagai virtual machine, kita ini kita klik kanan, nanti di situ ada yang namanya setting. Klik saja di setting, nanti akan muncul seperti ini. Dan untuk langkah-langkahnya adalah pada video berikut. Ini adalah video yang telah kami buat sebelumnya. Kenapa kami membuat video ini? Karena
Kalau misalnya menggunakan Google Meet, terus kami menjalan presentasinya menggunakan yang namanya langsung presentasi, itu kemarin kami sudah mencoba banyak banyak terjadi error, malah laptop kami itu jadinya blank seperti itu ya. Terjadi blank, akhirnya kami mengambil inisiatif agar kami membuat videonya terlebih dahulu menggunakan screen recorder. Kalau dalam hal ini kami menggunakan Bandicam dan kami memvideokan cara menjalankannya, kemudian kami presentasikan seperti itu. Dan untuk langkah selanjutnya setelah tadi memberikan nama, mengatur dan sebagainya, untuk langkah selanjutnya adalah kita memilih space sudah tadi. Nah, ini langkah selanjutnya seperti ini yang sudah tadi saya sampaikan, seperti ini. Untuk proses pembuatannya seperti tadi. Dan seterusnya adalah kita memilih yang pertama adalah memilih untuk memorinya. Kita kenapa yang floppy disk tadi itu dicentang, karena itu kan menggunakan yang namanya flash disk ya. Dan untuk di kali ini kami membuat virtual machine yang seolah-olah yang dijalankan adalah CD atau DVD dan penempatannya adalah di hard disk internal kami. Base memory kami menggunakan 1024 MB atau 1,24 giga. Dan untuk chipsetnya kami memilih PIIX3. Kalau ini biasanya sudah secara otomatis. Dan untuk pointing device kita membuat seolah-olah itu menggunakan USB tablet. Seperti itu. Dan untuk enable IO Epic, ini adalah dari chipset pointing device extend fitur itu sudah secara otomatis, biasanya seperti itu. Dan untuk langkah selanjutnya setelah kita melakukan itu semua, kita ke menu prosesor. Di sini prosesor berapa grade yang kita gunakan. Di sini kami menggunakan 2. Bisa saja menggunakan 1 atau 2 tergantung dengan kemampuan dari prosesornya. Berapa grade apa ya membahasakannya itu ya, berapa langkah apa bagaimana bahasannya seperti itu. Dan untuk prosesor sendiri itu tergantung dari jenis laptop yang digunakan, jenis VGA yang digunakan juga. Kalau biasanya laptop-laptop baru itu bisa sampai 6, 8 untuk prosesornya. Mohon maaf kalau misalnya saya salah, mohon dikoreksi untuk prosesornya seperti itu. Dan langkah selanjutnya adalah kita ke menu display. Seperti untuk pengaturannya seperti itu. Nah, setelah itu semua kita ke menu storage. Di situ yang kontrol IDE yang empty itu diklik. Dan seterusnya adalah klik yang CD atau DVD drive. Yang ini nanti kita akan muncul menu seperti ini. Ini adalah di mana kita menyimpan vendorannya, di mana kita menyimpan Linux-nya seperti itu. Kita menyimpannya di mana? Nanti ini diklik dan kemudian oke. Dan seterusnya adalah kita klik start.
mungkin ini memakan beberapa waktu, ya agak lama seperti itu. Tapi ini biasanya akan lebih cepat. Akan lebih cepat kenapa? Karena yang kami gunakan berapa tadi? Yang kami gunakan Vendora itu besarnya adalah 1,91 giga. Ini sudah termasuk kecil ya dibandingkan dengan ada yang lainnya, Linux yang lain. Sebentar, kita akan memproses yang selanjutnya. Nah, kembali yang ini. Ini biasanya membutuhkan waktu agak lama, mungkin ya beberapa menit lah. Di sini ada pilihan Start Vendora Workshop Live 33, Test this media in Start Vendora Workstation Live 33. Untuk troubleshooting sendiri, biasanya di situ ada menu-menu yang apabila kita ada masalah dalam proses instalasi ini. Ini nanti munculnya setelah kita ada masalah. Nanti kita gunakan itu. Dan menunggu beberapa waktu automatic boot. Nah, kita mulai untuk running Vendoranya. Untuk proses ini nanti akan berjalan sendiri dan akan ada menu-menu yang memang kita harus klik. Untuk klik sendiri nanti biasanya kami menggunakan tab langsung kepada menu yang dituju atau bisa menggunakan kursor. Tapi kalau misalnya versi laptopnya itu masih versi lama ya, untuk tab sendiri biasanya tidak akan terlihat yang kursornya tidak akan terlihat seperti itu. Dan ada waktu beberapa lama untuk proses ini, proses awalnya. Kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Baru 95, 97, 98, 99, 100. Nah, di sini sudah oke ya. Kita tunggu untuk proses selanjutnya. Mohon maaf, mungkin prosesnya agak lama karena memang versi laptop kami yang belum mumpuni. Kami juga kemarin ada yang sempat error, ada yang sampai ke dokter untuk proses instalasi ini.
Nah, yang sebenarnya di menu ini ya di sini bisa install to hard drive atau memilih untuk mengclose yang mengclose itu tadi akun. Nah, proses selanjutnya adalah kita menunggu menunggu ininya berjalan dengan lancar. Demikian tadi untuk proses instalasi dari Linux Fedora. Untuk proses instalasinya seperti itu, mungkin ada yang memang perlu diperbaiki dari kami karena keterbatasan kami, karena kami memang eh, memang untuk ilmu yang seperti itu mungkin karena memang belum cukup. Kami memang harus masih banyak belajar dan harus banyak mencoba berbagai macam studi kasus. Jika ada yang perlu kami lakukan dan sebagainya, memang proses instalasi tadi mungkin banyak kesalahan dan kekurangan, baiknya bagaimana, silakan untuk teman-teman semua, baik teman kuliah, teman teman-teman yang menyaksikan video ini, silakan untuk memberikan berbagai komentar mengenai video kami. Demikian video dari kami, yang jelas kami banyak kekurangan dan kesalahan, dan untuk penjelasan mungkin terlalu cepat atau terlalu kurang dimengerti. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian video dari kami untuk mata kuliah sistem operasi. Dan seterusnya adalah kami tutup untuk video ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.